Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Hasan yang 1060160 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Dan di dosen pembimbing pengampu saya itu Bapak Alpon Satrianto. Jadi pertama itu perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar negara dan masyarakat. Kedua, itu materinya. Jadi pertama yaitu persoalan keseimbangan. Persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peranan penting dalam keberhasilan pembangunan di, di negara-negara Asia Timur. Di bagian lain dunia, termasuk jumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di beberapa negara transisi. Pemerintah sering kali tampak menghambat alih-alih membantu serta membatasi pasar alih-alih memfasilitasi peran besar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Bab ini mengkaji keseimbangan dan hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam bab ini, kita akan membahas peran dan keterbatasan perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di negara-negara berkembang. Mengupas masalah-masalah dalam transisi ekonomi menuju perekonomian pasar yang lebih kompetitif dan mengangkat beberapa pertanyaan fundamental seperti peran yang tepat bagi negara dan bagaimana aktivitas ekonomi sektor publik dan wisata swasta dapat saling mendukung. Kita akan memulai dengan ulas singkat mengenai hakikat perencanaan pembangunan dan sebuah ringkasan mengenai berbagai masalah perencanaan yang umum. Setelah itu, kita akan membahas syarat-syarat untuk melaksanakan transisi ekonomi menuju perekonomian pasar dan mengevaluasi berbagai argumen yang mendukung maupun menentang peran pemerintah negara-negara berkembang kontemporer. Selanjutnya itu perencanaan pembangunan konsep dan logika. Itu pertama yaitu mistik perencanaan. Pada dasawarsa awal setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dapat tepat sasaran menuju kemajuan ekonomi. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang-orang di negara-negara berkembang hanya mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintah. Dalam setiap 5 tahun atau lebih, perencanaan pembangunan terbaru disambut dengan gitu meriah, yaitu hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi itu disebut dengan ekonomi planning, bisa diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara. Pendapatan konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor impor tersebut demi mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dalam negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran, sektor swasta di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan 1 bentuk lagi yang mulai mengemukakan antara lain yaitu sektor substansi tradisional, terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagai produknya ke pasar lokal.
Kedua, usaha komersial dan penyedia jasa milik individu atau keluarga dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Tiga, perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wira swasta lokal. Keempat, perusahaan manufaktur besar. Perusahaan tambang dan perkebunan besar milik asing secara menyeluruh atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansialnya itu modal perusahaan biasanya berasal dari luar negeri dan sebagian besar dari hasil modal ini mengalir ke luar negeri. Kelima, perusahaan yang relatif besar dan jumlah terus bertambah domestik dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal dan seringkali di bursa efek nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, China, tetapi lebih sering terdapat di negara-negara berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah dan jarang sekali di negara-negara maju. Biasanya itu logika perencanaan pembangunan. Pertama itu kegagalan pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Pasar komoditas dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk dan keberadaan harga yang terdistorsi seringkali berarti bahwa produsen dan konsumen merespon sinyal dan insentif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atas berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Oleh karena itu, diyakini bahwa pemerintah berperan penting dalam mengintegrasikan pasar dan modifikasi harga. Terlebih lagi, kegagalan pasar untuk menetapkan harga faktor produksi secara tepat diasumsikan mengakibatkan adanya disparitas bruto antara penilaian nasional dan swasta dari proyek investasi alternatif sehingga tanpa adanya campur tangan pemerintah pasar akan menghasilkan kasih sumber daya pada kegagalan pasar saat ini dan di masa depan atau paling tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak memenuhi kepentingan sosial dalam jangka panjang. Kedua, mobilisasi dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyanyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Proyek-proyek investasi harus dipilih bukan semata-mata berdasarkan analisa produktivitas presiat seperti yang biasa ditunjukkan oleh rasio modal output dan sebuah industri. Namun juga dikaitkan dengan program pembangunan secara keseluruhan yang memperhitungkan perekonomian eksternal, konsekuensi tidak langsung dan tujuan jangka panjang. Yaitu tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk perencanaan pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali fragmentasi kegiatan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme dengan mobilisasi dukungan masyarakat luas dan melampaui batasan kelas, kasta, ras, agama, dan atau suku dengan maksud mengajak seluruh warga untuk bekerja sama membangun negara. Diyakini bahwa suatu pemerintah sentral yang tercerahkan melalui rencana ekonominya dapat menyediakan insentif yang dibutuhkan untuk mengatasi kekuatan tradisionalisme dan pengotakan yang berniat menghambat memecah belah dalam rangka mencapai kemajuan material dan sosial bagi masyarakat luas. Keempat, bantuan luar negeri, perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri, bilateral dan maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah
memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakini para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Jadi ketiga yaitu proses perencanaan beberapa model dasar. Tiga tahapan perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awal didasarkan pada model makroekonomi formal. Model perencanaan ekonomi secara luas itu dapat dibagi menjadi dua kategori dasar. Model pertumbuhan agregat, model input output, dan ada tahapan perencanaan tersebut terus agregat sektoral dan proyek merupakan instrumen intelektual utama bagi otoritas yang menyusun perencanaan. Model pertumbuhan agregat menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan jumlah variabel terbatas. Dan model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Proyek analisa biaya manfaat sosial. Sebagai besar keputusan operasional harian mengenai alokasi dana investasi pemerintah yang terbatas didasarkan pada teknik analisa makroekonomi yang disebut dengan penilaian proyek. Disebut dengan project appraisal. Konsep dasar dan metodologi. Konsep ini digunakan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Perhitungan profitabilitas sosial dari suatu investasi meliputi proses tiga tahap. Tahap pertama yaitu kita harus mencari fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan. Biasanya berupa manfaat sosial neto dengan beberapa ukuran tentang bagaimana manfaat yang berbeda. Kedua itu untuk sampai pada perhitungan manfaat sosial neto. Kita memerlukan beberapa ukuran sosial mengenai nilai unit dari seluruh input dan output proyek. Tiga itu memerlukan beberapa kriteria keputusan untuk mengurangi arus manfaat dan biaya sosial yang diproyeksikan menjadi suatu indeks. Penetapan tujuan dengan adanya kesulitan untuk mengaitkan nilai numerik atas hal-hal seperti kesatuan nasional, kemudian bangsa, stabilitas politik, modernisasi, dan kualitas hidup. Rencana ekonomi bisa mengukur nilai sosial dari suatu proyek berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap aliran itu dan barang dan jasa masa depan dalam perekonomian, yakni berdasarkan dampak terhadap tingkat konsumsi masa depan. Dan pemilihan proyek itu beberapa kriteria keputusan setelah menghitung harga-harga bayangan yang relevan memproyeksikan aliran biaya dan manfaat diharapkan termasuk dampak tidak langsung atau eksternalnya. Bab keempat itu kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Seringkali kita terlalu ambisius, rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus, apa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing untuk bahkan bertentangan. Dan sangat besar dalam rancangan akan tetapi sama-sama dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya. Kedua itu data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan tergantung pada kualitas serta kehendak Allah data statistik yang berdasari apabila data tersebut lemah tidak dapat diandalkan atau kan tidak tersedia seperti yang sering terjadi di banyak negara miskin. Kekuatan dan konsistensi internal dan
rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh menurun. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat diantisipasi karena kebanyakan negara berkembang setelah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan. Kelemahan kelembagaan salah satu yang sering terjadi di negara berkembang meliputi pemisahan badan-badan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan harian pemerintah dan kurangnya etikat politik. Buruknya kinerja perencanaan dan lebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan etika politik tersebut dengan political will dari para pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang. Bab 5 itu perekonomian pasar. Persyaratan sosio-kultural dan persyaratan ekonomi. Robert Norton mengidentifikasi 14 persyaratan kelembagaan para swasta berjalan efektif. Pertama, kepercayaan. Kedua, hukuman ketertiban. Ketiga, keamanan individu dan properti atau barang milik. Keempat, menyeimbangkan persaingan dan dengan kerja sama. Kelima, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan. Keenam, altruisme masyarakat. Tujuh, mobilitas sosial. Delapan, nilai materialistis sebagai stimulus tinggi. 9, menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. 10, rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. 11, kejujuran dalam pemerintah. 12, bentuk persaingan yang efisien yang berkebalikan dengan kendali monopolistik. 13, kebebasan informasi. 14, aliran informasi tanpa batas untuk pemihakan. 16 itu konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutannya. Selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan dan dianut pada masa itu oleh IMF, Bank Dunia. Kita lihat 10 butir ke Washington cukup mengejutkan dilihat dari apa yang termuat maupun dari apa yang tidak termuat. Karena menuju konsensus belakangan ini telah terjadi perubahan besar di Washington dan keseluruhan dunia dalam memandangi konsensus Washington di Amerika. Pandangan baru ini terkadang disebut sebagai konsensus baru, merupakan perwujudan dari gagasan yang tercetus pada Summit of the American pada bulan April 1998 di Santiago. Chili dan kontribusi penting lainnya supaya untuk menjabarkan konsensus yang lebih luas dan lebih seimbang. Meski hanya berfokus pada pertumbuhan ketimbang pembangunan nasional manusia yang lebih luas termasuk growth effort strategis for yang diajukan oleh Dani Rodrik. Hingga akhir-akhir ini, dua pandangan yang ekstrem sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pandangan pertama adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan pada adanya kegagalan pasar, tapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Pandangan kedua yang dikaitkan dengan revolusi neoklasik atau ortodoks baru dan berakar dari pemenang Nobel Friedrich von Hayek.
dikembangkan menurut gagasan pemenang Nobel James Buchanan dan diterapkan ke dalam kebijakan pembangunan oleh Rene Kruger, Depot, Hall, dan yang lain. Ini itu lembaga yang kita tergantung alur kerangka kerja yang disusun oleh pemenang Nobel Douglas North berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai negara. North membedakan lembaga atau institusi dengan prinsip. Lembaga adalah aturan perekonomian ekonomi formal maupun informal. Lembaga adalah kendala-kendala diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak atau hukum yang menetapkan insentif bagi tabungan investasi, produksi, dan perdagangan. Demokrasi versus autokrasi, manakah yang memiliki pertumbuhan? Yang pertumbuhan itu pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digambar-gambarkan selain kampanye, alih-alih mengejar hal-hal yang lebih baik yang diperlakukan membangun jangka lebih panjang. Lebih buruk lagi, politisi korup yang tahu bahwa ia akan sangat terdampak dari jabatannya yang akan berupaya mencuri sebanyak mungkin selagi masih menjabat. 28 itu pasar pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Setidaknya ada 7 keunggulan komparatif organisasional yang tumpang tindih saling memperkuat bagi LSM internasional ataupun nasional atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis komunitas. Itu pertama itu inovasi adanya inovasi yang dibuat oleh LSM dengan memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi berbagai program yang fokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan yang lain. Kedua, fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menemani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempatnya bekerja. Tiga, mengetahui teknis khusus LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah atau perusahaan lokal. Keempat, barang publik lokal yang ditargetkan. Kelima, perencanaan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. Keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Ketujuh, representasi dan advokasi. Kelima, itu tren dalam tata kelola dan informasi. Mengenai masalah korupsi ada penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Dan desentralisasi adalah bahwa keputusan dibuat sebagian besar dan tingkat lokal kemungkinan Britania Raya telah mendesentralisasikan otoritasnya kepada Skotlandia dan Wales dan juga kepada otoritas lokal Inggris. Partisipasi pembangunan. Ketujuh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, maka partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Persoalan keseimbangan pembangunan di negara Asia Timur di bagian lain, ini termasuk sejumlah negara Afrika, Amerika Latin, Karibia, serta beberapa negara transisi pemerintah yang sering kali tampak menyambat alih pembantu. Nah, sekian terima kasih presentasi saya. Kalau ada yang kurang, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.